Kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu mengenai penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Langkah-langkah dalam penyelesaian pertidaksamaan kuadrat itu yang pertama, menentukan akar-akar dari pertidaksamaan kuadrat yang memenuhi harga 0. Kemudian yang kedua, membuat garis bilangan yang sesuai pada langkah pertama. Kemudian yang ketiga, menentukan titik uji. Kemudian yang keempat, menentukan tanda untuk masing-masing daerah penyelesaian. Kemudian yang kelima adalah yang terakhir, yaitu menentukan himpunan penyelesaiannya. Cara untuk menentukan tanda pada masing-masing daerah yaitu bisa dilakukan sebagai berikut. Misal nilai akar-akar yang diperoleh dari perhitungan sebelumnya itu adalah A dan B. Pada garis bilangan kita tuliskan menjadi seperti ini, yaitu A di sini ya, kemudian B di sini gitu ya. Maka garis bilangan yang dapat dibentuk gitu ya, itu adalah seperti yang kita buat tadi itu, A-nya ini B-nya. Kemudian kalau bulatannya itu penuh di B, itu artinya pertidaksamaannya akan berupa lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Tetapi jika bulatannya tidak penuh seperti yang ada di A ini gitu, maka pertidaksamaannya tandanya adalah lebih kecil atau lebih besar. Nah, akar-akar yang diperoleh dari harga 0 dari pertidaksamaan kuadrat itu adalah pada nilai A dan B. Gitu ya, teman-teman. Kemudian setelah dapat membentuk daerah garis bilangan seperti yang ada pada gambar tadi itu, pada gambar yang ini gitu ya. Berarti dalam hal ini kita akan memperoleh 3 buah daerah, yaitu yang lebih kecil dari A, antara A sampai B, kemudian lebih besar dari B. Jadi setelah itu kita menentukan pada masing-masing daerah itu apakah nilainya positif atau negatif. Caranya adalah dengan mengambil salah satu titik pada daerah tersebut. Misalnya untuk yang lebih kecil A kita ambil di sini, kemudian untuk yang antara A dan B kita ambil di sini, sembarang ya. Kemudian untuk yang lebih besar dari B itu kita ambil misalnya di sini. Jadi tidak harus skalanya itu sama atau jarak skalanya itu sama. Jadi sembarang, salah satu nilai saja. Jadi tidak usah semuanya. Kemudian ya, ada beberapa tips yang akan mempermudah perhitungan dalam mengambil titik uji untuk X sama dengan 0. Yang pertama, hasil dari titik uji akan menunjukkan nilai yang mewakili keseluruhan daerah tersebut. Jadi meskipun kita hanya mengambil satu titik di masing-masing daerah itu sudah mewakili keseluruhan nilai pada daerah tersebut ya. Kemudian untuk daerah yang lainnya biasanya nanti tandanya bergantian. Misal pada daerah lebih kecil dari A itu tandanya positif ya. Kemudian maka sebelahnya itu biasanya akan negatif dan sebelahnya lagi yaitu yang lebih besar dari B itu akan negatif lagi ya. Nah, kita bisa lihat bahwa yang di tengah-tengah ini adalah kebalikan dari yang lebih kecil dari A dan yang lebih besar dari B. Sementara kalau kita lihat antara satu dengan yang lain itu daerahnya itu jelas saling berkebalikan. Ini negatif, ini positif gitu ya. Bisa kita lihat di situ. Dengan beberapa perkecualian, yaitu kalau ada akar kembar dari hasil penentuan akar-akar persamaan kuadrat, maka daerah yang sebelahnya akan mengikuti daerah yang sebelumnya. Jadi kalau tadi misalkan lebih kecil dari A itu adalah positif, antara A sampai B itu negatif, kemudian lebih besar dari B itu misalnya adalah positif, karena saling berkebalikan. Tetapi karena akarnya sama, dalam hal ini kita ambil aja salah satu, misalnya akarnya adalah A gitu ya, maka lebih kecil dari A itu positif, lebih besar dari A juga akan positif, atau lebih kecil dari A negatif dan lebih besar dari A juga akan negatif. Seperti itu kurang lebih ya beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Contoh yang pertama ya, misal kita mempunyai akar pertidaksamaan kuadrat X kuadrat min 5X min 14 lebih kecil dari 0 ya. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, maka kita mengikuti langkah-langkah yang tadi, yang 5 itu ya. Yang pertama adalah menentukan akar-akarnya sedemikian hingga itu sama dengan 0. Jadi dari pertidaksamaan di atas, kita tulis dulu pertidaksamaannya itu menjadi sebuah persamaan. Jadi kita tulis X kuadrat min 5X min 14 itu sama dengan 0.
Nah, ini adalah sebuah persamaan kuadrat. Ada beberapa cara dalam menentukan persamaan kuadrat, diantaranya adalah pemfaktoran atau dengan menggunakan rumus ABC. Nah, kalau dengan pemfaktoran, kita lihat dulu apakah bisa difaktorkan atau tidak. Mari kita lihat apakah kira-kira x kuadrat min 5x min 14 ini bisa difaktorkan atau tidak. Oke, ternyata bisa, yaitu pemfaktoran dari x min 7 dikalikan x plus 2. Jadi dalam hal ini, kita memperoleh nilai x yang menjadikan pertidaksamaan itu sama dengan 0, yaitu pada x sama dengan 7 dan x sama dengan min 2. Langkah selanjutnya kita membuat sebuah garis bilangan. Jadi ini garis bilangannya, ini ada 0 di sini. Nah, karena tadi hasilnya adalah 7 dan min 2, berarti min 2 itu ada di sebelah sini ya. Kemudian untuk angka 7 itu ada di sebelah kanan angka 0 dengan skala yang sama kita peroleh, yaitu di sini nilainya sama dengan 7. Kemudian kita ambil, dalam hal ini kita lihat ada 3 buah daerah, lebih kecil dari min 2, lebih kecil antara min 2 sampai 7, kemudian lebih besar dari 7. Ini adalah 3 daerah ini. Nah, kita harus menguji daerahnya itu apakah negatif atau positif. Misal untuk yang lebih kecil dari 2, kita ambil saja misalnya min 3. Kita masukkan min 3 itu ke dalam persamaan awalnya, yaitu x kuadrat min 5x min 14. Dalam hal ini kita peroleh ternyata nilainya adalah ya, karena min 3 kuadrat kan 9, min 5 kali min 3 itu sudah jelas positif, itu sama dengan 15 dengan 9 berarti kan 24. Nah, terakhir dikurangi 14, 24 lebih besar dari 14, berarti itu nilainya positif. Karena akar-akarnya berlainan, yaitu 2 dan min 2 dan 7 tadi, maka kita bisa langsung memperkirakan bahwa antara min 2 sampai 7, kalau kita ambil nilainya itu akan negatif. Untuk lebih jelasnya kita ambil satu titik, yaitu 0 antara min 2 sampai 7. Nilainya kalau dimasukkan ke dalam persamaan awal, yaitu menjadi min 14, itu sudah negatif. Selanjutnya yang lebih besar dari 7 itu jelas nanti akan positif. Kemudian setelah itu gitu ya, kita harus menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, karena kita tadi sudah menguji daerahnya, yang lebih kecil dari min 2 adalah positif, antara min 2 sampai 7 adalah negatif, kemudian dan lebih besar dari 7 adalah positif. Bagaimana dengan angka 2, min 2 dan 7? Karena pertidaksamaannya itu adalah berbentuk lebih kecil sama dengan, berarti min 2 itu termasuk ke daerah penyelesaian. Kemudian untuk yang angka 7 juga masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Karena tandanya pertidaksamaan itu adalah kurang dari 0, berarti yang menjadi daerah penyelesaian adalah dari min 2 sampai angka 7 ini, yaitu himpunan daerah penyelesaian pertidaksamaan x kuadrat min 5x min 14. Kalau kita gambarkan secara matematis gitu ya, itu kurang lebih kita menuliskannya menjadi min 2, x-nya itu terletak antara min 2 inklusif lebih kecil sama dengan x, lebih kecil sama dengan 7. Atau kalau dalam bentuk interval biasa, kita tuliskan menjadi kurung siku min 2, 7 kurung tutup siku. Kalau misalnya dalam bentuk garis bilangan, kalau mau dibatasi berarti ini menjadi min 2 di sini ya. Ini kasih garis bilangan misalnya warnanya hijau. Kemudian batas atasnya adalah angka 7 ditutup dengan kurung siku. Demikian ya contoh yang pertama untuk pertidaksamaan kuadrat. Sekarang kita beralih ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu fungsinya adalah x kuadrat min x dikurangi 6. Oke, jadi fungsinya x kuadrat min x dikurangi 6. Nah, untuk yang ini langkah-langkahnya sama. Langkah yang pertama adalah menentukan akar-akarnya, yaitu kita tuliskan di situ sebagai pertidaksamaannya menjadi sama dengan 0. Jadi x kuadrat min x lebih kecil dari 6 itu menjadi x kuadrat min x min 6 lebih kecil dari 0. Cari akar-akar persamaannya, berarti kita tuliskan x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan ternyata ya, hasil pemfaktorannya adalah x min 3 dikalikan x plus 2 sama dengan 0. Jadi kita peroleh akar-akar yang menjadikan pertidaksamaan itu sama dengan 0. X yang pertama adalah 3,
X yang kedua adalah min 2. Setelah itu sama seperti pada contoh yang pertama tadi, berarti kita tuliskan dalam garis bilangan. Ini min 2 di sini. Kemudian di sini ada 0 dan di sini ada 3. Karena itu pertidaksamaan dan tandanya lebih kecil, berarti angka min 3, angka min 2 dan angka 3 itu tidak dalam bentuk bulatan penuh, tetapi dalam bulatan kosong. Nah, daerahnya sama seperti tadi, ada 3, yaitu lebih kecil dari min 2 yang ini, kemudian antara min 2 dan 3, satu lagi adalah lebih besar dari 3. Selanjutnya kita ambil salah satu nilai, ambillah misalnya yang antara min 2 sampai 3 itu angka 0. Dari angka 0 itu kita peroleh hasilnya adalah 0. Berarti 0 itu lebih kecil dari 6 ya. Berarti di sini antara min 2 sampai 3 hasilnya adalah negatif. Kemudian secara otomatis maka yang ada di ruas sebelah kiri dan sebelah kanan dari daerah yang kedua itu adalah akan positif. Setelah itu, setelah kita mendapatkan daerah ini tadi dan sudah kita tandai bahwa yang positif yang mana, yaitu yang ini, yang negatif yang mana, yaitu yang ini, dan yang positif yang mana, yang satu lagi. Nah, himpunan penyelesaian itu dipenuhi oleh daerah yang bernilai negatif. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah kalau secara gambar seperti ini dalam baris bilangan. Kemudian ini kalau pakai kurung terbuka karena ini menunjukkan bahwa min 2 itu tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian, dan kemudian 3 juga di sini yang sebelah kanan kurung buka kurung tutup itu tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian juga. Kalau secara notasi matematis kita menuliskannya bahwa X itu antara min 2 dan 3, atau min 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 3, atau kurung buka di sini min 2, 3, kemudian kurung. Demikian, itu adalah penyelesaian pertidaksamaan kuadrat pada contoh yang kedua. Untuk selanjutnya kita akan membahas contoh yang ketiga. Diharapkan setelah 3 contoh ini saya berikan, teman-teman bisa memahami bagaimana caranya menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat ini ya. Oke. Contoh yang ketiga, fungsinya pertidaksamaan kuadratnya itu berbentuk seperti ini. 3x kuadrat min x lebih besar dari 2. Carilah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat tersebut. Caranya sama, yaitu pertama menentukan akar yang menjadikan pertidaksamaan kuadrat itu menjadi sama dengan 0. Jadi pertidaksamaannya kita tuliskan menjadi 3x kuadrat min x min 2 itu lebih besar dari 0. Selanjutnya 3x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Nah, untuk yang ini bisa kita faktorkan. Yang pertama adalah perkalian dari 3x plus 2 dikalikan x min 1 sama dengan 0. Jadi kita peroleh x1 adalah min 2/3. Kemudian untuk yang x2 kita peroleh sama dengan 1. Kembali kita gambarkan gitu ya. Jadi karena ini ada angka negatif positif, jadi yang jelas di sini ada di tengah-tengahnya 0 ya. Jadi ini min 2/3, 0, ini angka 1. Nah, berarti kita memperoleh 3 daerah, yaitu lebih kecil dari min 2/3 yang ini. Kemudian setelah itu antara min 2/3 sampai 1. Kemudian yang satu lagi ada lebih besar dari 1. Min 2/3 dan 1 itu tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaian yang menjadikan bernilai 0. Kenapa? Karena tandanya di sini tidak ada sama dengan. Tandanya hanya lebih besar. Tanda pertidaksamaan kuadratnya. Oke, sudah. Selanjutnya kita harus mencoba menilai gitu ya, menguji apakah daerahnya itu negatif atau positif. Ambil yang paling gampang, misalnya adalah yang nilai 0, x sama dengan 0. Setelah kita masukkan nilai x sama dengan 0, ternyata ini lebih kecil dari 0. Berarti di sini daerahnya negatif. Kemudian untuk yang sebelah-sebelahnya yang lebih kecil dari min 2/3 itu jelas akan positif. Yang lebih besar dari 1 juga itu nilainya akan positif. Nah, kemudian kita gambarkan pada garis bilangan himpunan penyelesaiannya yang mana dengan memberikan tanda, misalnya dengan garis tebal. Kita peroleh ya, karena di situ pertidaksamanya 3x kuadrat min x lebih besar dari 2, berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah dipenuhi untuk daerah yang bernilai
positif, lebih besar. Kan tandanya tadi lebih besar, jadi positif ya. Berarti dalam hal ini untuk X yang kurang dari min 2/3, dia akan menjadi himpunan penyelesaian dari pertidasamaan di atas, atau untuk X lebih besar dari 1. Sementara untuk yang antara min 2/3 sampai 1 itu bukan daerah penyelesaiannya. Kurang lebih nanti kita gambarkan seperti ini ya. Kemudian secara notasi matematis, himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil min 2/3 atau X lebih besar dari 1. Gitu ya. Oke, demikian contoh untuk pertidaksamaan kuadrat. Jadi ada 3 tadi ya. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan bagaimana teman-teman nanti secara step by step menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat.